Aduh, banget. Kita butuh yang namanya sharing. Azan. Udah anak bangun, suara azan, suara motor. Ya udah kita azan dulu ya, Bun. Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi sama kita. Dan di video kali ini kita akan membahas, terutama aku, mom sharing, tentang berbagai macam problematika makan anak. Di usia anak yang udah mulai empati dan makan kayak gini, otomatis berbagai macam cerita, berbagai macam rintangan tentu ibu pasti hadapin. Sebagai ibu muda, kita tuh butuh yang namanya sharing, supaya kita nggak pusing mikirin sendirian, karena tenang Bu, Anda tidak sendirian. Banyak juga ibu-ibu lain yang juga merasakan hal yang sama, berbagai macam case seperti anak yang susah makan, anak GTM atau gerakan tutup mulut, kemudian tentang anak yang makannya lama atau diemut, otomatis larinya nanti ke berat badan yang seret. Sebagai ibu muda, kita tentu punya banyak pintu untuk belajar. Kita bisa belajar dari Google, kita bisa belajar dari YouTube. Sekarang kita itu bisa belajar dari dokternya langsung, spesialis anak yang mau men-share ilmunya secara gratis dengan cara mereka men-share ilmunya di media sosial, dan kita bisa grab itu masing-masing. Nah, di video kali ini aku mau mengumpulkan rangkuman-rangkuman dari ilmu-ilmu yang aku tangkap dari dokter spesialis yang aku konsultasi langsung maupun dari dokter-dokter yang aku gather dari media sosial, kayak gitu. Oh ya, disclaimer, di video ini aku masih menerapkan dan belajar untuk tetap menerapkan teori-teori yang aku kumpulin tadi dari dokter-dokter itu. Oke, kita masuk ke case pertama ya, Bun. Case pertama adalah gimana caranya mengatasin anak yang makannya lama atau makannya suka diemut. Nah, anakku ini termasuk tipe yang seperti itu. Kalau orang tua aku bilang, itu nurun kamu. Jadi emaknya ini dulu kalau makan juga kayak gitu. Tapi kalau misalnya konsultasi ke orang, kemudian dapat jawaban seperti itu, otomatis nggak membantu kan, Bun? Dan kemarin konsultasi ke beberapa dokter dan juga cari-cari ilmu di media sosial para dokter, aku menemukan 3 kuncinya. Kunci pertama, yang pertama anak harus lapar. Nah, ketika anak lapar, dia nafsu makannya otomatis sangat tinggi. Dan ketika dia lapar, dia akan lebih cepat untuk mengunyah supaya perutnya lebih cepat terisi daripada kondisi anak itu kenyang. Dokter Meta pernah bilang dia selalu menerapkan jam-jam makan, seperti jam 6 pagi waktunya ASI atau susu, kemudian selang jam 8 pagi baru sarapan, kemudian jam 10-nya snack, kemudian jam 12 siang itu makan siang, kemudian jam 2 snack, jam 4 itu ASI atau susu, dan jam 6 malamnya baru makan malam, seperti itu. Jadi ada selang 2 jam, selang 2 jam. Biarkan perut anak ini kosong dan biarkan dia merasakan lapar supaya dia antusias terhadap makanan yang kita kasih, seperti itu. Ketika dia lapar, otomatis dia akan cepat mengunyah dan cepat habis. Kunci kedua, anak harus fokus. Kunci keduanya itu. Banyak di antara kita ibu-ibu muda, termasuk aku, yang bahkan sekarang nih masih kayak gini, yaitu membiarkan anak makan dengan bantuan gadget. Dengan kata lainnya YouTube. Nah, kita emang susah menghilangkan hal itu ya, Bun. Ada 2 pilihan kalau misalnya aku sih ya. Pertama, mau anaknya diem, cepat makan, fokus, yaitu dengan cara diberi YouTube. Kedua, atau nggak pakai YouTube, kita harus lari-larian ngikutin anak ini tadi makan, karena dia nggak bisa duduk diem makan gitu, nggak bisa. Dia otomatis nyari mainan atau lihat sesuatu yang bisa dimainin atau lari-lari gitu. Alhasil dia nggak fokus, dan dia fokus ke YouTube-nya ataupun ke mainannya itu tadi. Dia akan lama. Kata dokter spesialis yang aku konsultasiin, anak itu nggak bisa multitasking, Bu. Masih belum bisa multitasking. Kita aja orang tua yang kalau misalnya makan sambil scrolling TikTok atau scrolling Instagram atau Shopee apalagi, kita otomatis makannya akan lebih lama. Apalagi anak yang masih belum bisa membagi fokusnya, kayak gitu.
Jadi dia masih, kalau misalnya YouTube ya fokus nonton YouTube, kalau misalnya dia mainan ya fokus mainan, kayak gitu. Dan setelah hasil konsultasi, gimana caranya supaya anak itu fokus, dia harus fokus ke makanannya itu sendiri. Jadi, biarkan dia untuk belajar makan sendiri, memegang sendoknya sendiri, memasukkan makanan ke mulutnya sendiri. Meskipun itu nanti udah ngerti gimana jawabannya kan Bun, pasti berantakan, kececeran di mana-mana, yang ada malah dibuat mainan. Tapi ya itu tadi, di sini adalah pelajarannya makan itu bisa jadi pelajaran khusus untuk kemandirian anak. Nah, jadi kita selain dapat makannya dia, kita juga perlahan-lahan mengajari dia bagaimana cara untuk mandiri makan itu. Seperti itu. Dan emang nggak gampang Bun, susah banget. Aku pun belum berhasil untuk menerapkan anak makan sendiri. Akhirnya kita kelamaan, akhirnya makannya nggak habis. Kita nggak sabar, akhirnya ujung-ujungnya kita juga yang nyuapin. Tapi setiap hari tetap aja distimulasi seperti itu. Di menit-menit awal, mumpung dia menit-menit fokus, itu biarin anak untuk mencoba memakan makanannya sendiri. Ya resikonya pasti berantakan. Ya gimana kita ngakalinnya. Dan itu adalah ujian kesabaran. Tips yang ketiga, batasi makan anak hanya 30 menit saja. Kenapa? 30 menit itu adalah batas fokus anak. Anak bisa fokus maksimal hanya dalam jangka waktu 30 menit. Setelah itu dia otomatis akan lari, mainan, bosan, dan lain-lainnya. Kita nggak bisa lagi untuk nge-handle dia supaya dia fokus dan cepat makan. Kalau misalnya 30 menit ke atas, dijamin dia di emutnya makin lama. Selain itu juga, kenapa 30 menit? Karena makanan supaya tidak terkontaminasi lebih banyak kuman. Kan kita kadang jalan-jalan kemana gitu kan makannya. Kita juga itu makanan di dalam piring sudah terbuka, kena angin, kita nggak ngerti ada kuman atau bakteri apa yang masuk ke makanan itu. Semakin lama otomatis makanan itu juga semakin terkontaminasi dengan hal-hal lain yang tidak kita inginkan. Jadi batas waktunya hanya 30 menit saja. Konsekuensi dari batas makan 30 menit ini apa? 30 menit otomatis makan porsi yang harusnya dia, normalnya dia otomatis gak habis. Dan itu yang aku alami kemarin. Solusinya adalah kita nggak perlu ngasih porsi yang banyak setiap kali dia makan, tapi ambil porsi sedikit secukupnya 30 menit itu tadi. Kalau misalnya sedikit dia masuknya, yang penting dia habis. Kita nggak buang-buang nasi juga sih Bun, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya sehari dia 3 kali makan, itu bisa ditingkatkan menjadi 4 kali atau 5 kali. Dan kita masuk case yang kedua. Case kedua ini kita bahas tentang anak yang susah makannya. Kalau tadi kan makan yang lama, ya ini gimana susah makan ngadepinnya. Dr. Arifianto, atau yang kita sering kenal dengan nama Instagramnya Dr. Apin, pernah meresepkan, dan resep ini fenomenal banget. Caranya anak supaya mau makan dan doyan makan cuman ada 2. 1, lapar. 2, makanannya enak. Simple banget kan Bun? Dipikir memang simple dan bener. Tapi ya itu tadi, realitanya kita masakin yang menurut kita enak, ternyata menurut anak nggak enak. Ya teori nggak seindah realita. Realita emang lebih berat. Tapi kita tetap harus semangat demi perkembangan anak kita. Sama yang makanan harus enak, kita harus coba-coba berbagai macam menu, kita harus cobain dia berbagai macam rasa, kombinasi ini dan itu. Akhirnya kita pasti nemuin kok Bun apa yang dia suka. Dan ketika kita menemukan apa yang dia suka, otomatis makannya akan lebih doyan, lebih lahap daripada makanan yang dia nggak suka. Kemudian ketika lapar, dia makannya otomatis lebih lahap. Seperti yang tadi, kuncinya memang harus lapar. Tips selanjutnya, selain dari dokter tadi, yang aku temukan sendiri dari pengalamanku adalah jangan menyerah sama vitamin Bun. Kita memang harus ikhtiar. Gimana cara salah satu ikhtiarnya yaitu dengan cara menempuh vitamin. Kita cari vitamin-vitamin apa yang bagus, yang katanya untuk bisa menormalkan nafsu makan anak. Emang sih dokter Meta pernah bilang, Pak, Bu,
Kalau misalnya ada vitamin yang bikin anak doyan makan, ngapain saya susah-susah sekolah, saya susah-susah belajar, lama-lama sekolah. Bener juga sih dok, emang bener. Tapi ya namanya orang tua pasti akan berusaha dan berikhtiar supaya anak itu cepat mau makan dan kembali lagi ke nafsu makan normalnya dia kayak gitu. Dan memang buktinya ada kok vitamin yang manjur untuk anak dan itu emang cocok-cocokan sih. Orang bilang kalau misalnya anak dia susah makan, kemungkinan ada masalah. Kalau nggak masalah oral, ya masalah pencernaan. Mungkin kalau misalnya ada masalah di oralnya, mungkin dia bisa tumbuh gigi atau sariawan atau ada gitu atau sakit tenggorokan yang membuat dia ini ada ininya nak, yang membuat dia akhirnya malas untuk makan kayak gitu. Nah kedua ini soal pencernaan. Kalau misalnya pencernaannya memang nggak enak, otomatis dia juga mual atau ngerasain yang nggak enak lah di perutnya, akhirnya dia nggak mau makan. Bisa jadi itu salah satu alasannya. Nah untuk menghindari hal itu kita butuh asupan vitamin. Kalau misalnya untuk oral, maksudnya masalah di oral seperti sariawan ataupun sakit tenggorokan, kita bisa suplai dia dengan vitamin C atau madu, karena usia 1 tahun ke atas sudah boleh madu kan, kayak gitu. Dan untuk pencernaan mungkin kita bisa konsumsiin dia prebiotik supaya dia bisa menghilangkan kuman-kuman jahat yang ada di dalam perutnya. Nah, untuk rekomendasi vitamin, ada beberapa vitamin yang aku konsumsiin ke anakku. Dan alhamdulillah ini memang ada efeknya. Ini yang paling enggak, ini dia membantu dia untuk menjaga imunnya dia juga, menjaga kesehatannya dengan menyuplai vitamin-vitamin yang enggak didapat dari makanan yang kita buat atau makanan yang kita berikan ke dia, kayak gitu. Nah, vitamin yang pertama adalah ini. Ini adalah Protexin. Dia memang sachetan seperti ini bentuknya. Ini aku dapat dari dokter spesialis anaknya Zayan sedari dia bayi, sedari dia awal empasi. Karena emang sedari awal empasi Zayan bermasalah di pencernaannya. Pernah sampai dulu masuk rumah sakit karena masalah pencernaan juga, infeksi pencernaan. Nah, akhirnya selalu dibekalin ini sama dokternya Zayan ketika dia berobat ke sana, dan kita selalu minta si ini. Dia ini fungsinya adalah di dalamnya ada banyak bakteri baik yang bisa melindungi pencernaannya tadi dan juga bisa menghalangi atau menghambat perkembangan bakteri buruk di dalam pencernaan. Apalagi di usia anak kita yang bayi, yang berusia merangkak atau masih belajar berjalan, apa-apa itu masih fase oral. Apa yang dipegang dimasukin, apa yang ditemuin langsung dimasukin mulut, dan itu tadi yang menyebabkan banyaknya bakteri buruk atau bakteri jahat yang ada di pencernaan anak kita. Nah, Protexin ini fungsinya untuk membantu kayak gitu. Dan ini juga kelebihannya dia seperti serat. Dia bisa membantu anak ketika anakku sulit untuk BAB. Minumnya sebenarnya 1 kali sehari, memang bisa ditaburin ke makanan atau ke susu atau ke minumannya dia karena rasanya dia manis dan anak pasti suka. Vitamin yang kedua adalah Apialis. Nah, Apialis ini kayaknya udah sering banget ditemuin sama ibu-ibu lainnya. Ini temannya adalah si Zamel. Jadi pasti sering ditemuin sama ibu-ibu lainnya kan. Apialis dan Zamel katanya bisa untuk membantu karena dia merupakan suplemen makanan, kayak membantu memenuhi nutrisi vitamin-vitamin di anak. Dan katanya si Apialis ini sempat viral di TikTok kemarin karena banyak yang pakai ini dan bisa ningkatin nafsu makan anak jauh lebih banyak kayak gitu. Dan akhirnya aku cobain dia, alhamdulillah ada hasilnya. Hasilnya dalam waktu dekat mulai kelihatan ya, dan hasilnya lagi dalam jangka waktu panjang lebih kelihatan lagi kayak gitu. Dan vitamin terakhir yang paling aku rekomendasiin adalah ini. Tada! Jadi ini adalah Honeybee Pollens, salah satu produk multivitamin dari HDI. Kalau misalnya kalian tahu Clover Honey, nah ini adalah produk lainnya untuk anak-anak. Dia punya 2 produk untuk anak, ada yang namanya Kids Tree dan Honeybee Pollens ini. Honeybee Pollens ini
dia fungsinya untuk menormalkan nafsu makan anak. Jadi dia bilangnya nggak menambah nafsu makan anak atau apa sih, tapi menormalkan nafsu makan anak. Pertama kali lihat ini kayaknya wah cocok banget nih, kayak anakku yang memang nafsu makan normalnya nggak kayak gini. Cuman kemarin bulan-bulan lalu emang agak sedikit GTM seperti itu, dan akhirnya aku coba beli. Dia bentuknya tablet kunyah seperti ini. Jadi sama anak bisa langsung dikunyah gitu. Jadi dan rasanya enak, dia nggak pahit sama sekali. Anak otomatis nggak takut sama obat, malah mereka minta-minta lagi. Kita sebut aja dia permen. Dia ini isinya ada 60 tablet. Jadi dan pemakaiannya 3 kali sehari. Ketika dia bangun tidur dan sebelum makan. Hasilnya alhamdulillah amazing banget. Jadi aku combine ini dan Apialis dan juga Protexin tadi. Anakku dalam waktu 3 minggu nafsu makannya benar-benar udah normal dan membaik. Otomatis berat badannya juga ikut membaik. Nutrisi lengkap kedua setelah ASI. Bagus banget jadinya kan. Jadi kalian mesti coba produk ini. Dan produk ini kelemahannya dia memang nggak ada di marketplace lainnya. Kalaupun ada itu otomatis ilegal karena produk HDI ini adalah sistemnya MLM. Jadi hanya orang-orang yang join dengan member HDI ini yang bisa membelinya. Gitu teman-teman. Oke, sekian video dari aku. Semoga bisa bermanfaat bagi bunda-bunda sekalian yang lagi bingung gimana caranya ngadepin anaknya susah makan ataupun yang makannya lama. Dan semoga referensi vitamin tadi bisa membantu bunda-bunda sekalian yang lagi bingung mau ngasih vitamin apa ke anaknya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like-nya. Assalamualaikum.